Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayyuhal ikhwah al-ahibba, nahmadullah ta'ala ala ni'amihi al-katsirah hatta nastati'a an nahtafila fi hadzal fasal li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Taib ayyuhal ikhwah, ta'alamna min al-kitab al-jurmiyah. Al-an wasalna ila babil al-ma'rifah. Al-an nahtu ila darsin jadid, yakni babul ataf. Nah, baik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar terakhir kemarin yakni bab al-ma'rifah. Sekarang kita masuk kepada babul atfi, yakni bab ataf. Baik, iftahu kutubakum, ya. Huruful atfi. Di sini dijelaskan wa huruful atfi asyaratun. Gitu ya di kitab ya. Wa huruful atfi asyaratun. Wa hiya al-wawu wal fa'u thumma wa au wa am wa imma wa bal wa la lakinna wa hatta fi ba'dil mawadhi'a. Ya. Jadi huruf ataf itu semuanya ada 10. Yang pertama adalah al-wawu, ya. Mari kita lihat di kitab Rosam Al-Bayani, rangkuman dari Al-Jurmiyah. Di sini sudah jelaskan juga secara lengkap, ya, detail contoh-contoh daripada babul atfi, huruf-huruf ataf. Huruf ataf yang pertama adalah al-wawu, ya. Ya, sebentar. Ya. Al-wawu, ya, itu contohnya jaa Muhammadun wa Aliyun. Al-wawu di sini berarti dan. Dan di sini itu bermakna yakni tidak ada ketentuan waktu antara datangnya Mahmud dan Ali. Jadi mutlakul jam'i. Jadi yang penting mereka datang berdua, Mahmudun wa Aliyun. Tidak ada ketentuan bersama-sama atau beriringan atau ada tenggat waktu. Berbeda dengan huruf yang lain, nanti ada ketentuan waktu. Ini dari huruf yang pertama, ya. Kemudian huruf yang kedua adalah apa? Al-fa'u, ya. Al-fa'u. Kalau fa itu ada ketentuan waktu, yakni at-tartib wa ta'qib. Di situ tidak ada arti, ya. Jadi tartib di sini kita tulis jadi kalau wawu itu berfaedah mutlakul jam'i, bersama-sama tidak ada ketentuan waktu. Tapi al-fa'u itu berfaedah tartib, ya, wa ta'qib. Apa itu tartib wa ta'qib? Ya, berurutan dan beriringan. Urutan dan beriringan. Contoh, jaa Zaidun. Mama ya, jaa Zaidun fa Aliyun, ya. Nah, di sini Zaid dan Ali itu beriringan. Ya, beriringan. Jadi
urut 1 ketika Zaid datang, di belakangnya Ali, maka ja'a Zaidun fa'aliyun. Jadi yang Zaid itu datang dulu terus baru Ali. Ya, betul. Berbeda fa, berbeda pula huruf berikutnya, yakni summa. Kalau summa, tartib wa tarohi. Nah, di situ ada ini penjelasan tambahan ya. Kalau summa, tartib wa tarohi. Nah, tarohi itu berangsur-angsur, urutan dan berangsur-angsur. Di sini ada tenggat waktu. Ya, ja'a Zaidun summa Aliyun, umpama ya. Di sini contohnya apa? Di sini ja'a Muhammadun summa Abu Bakrin, ya. Maka di sini Abu Bakar itu datangnya ada tenggat waktu daripada Muhammad. Ya, daripada Muhammad. Bisa dinyalakan lampu yang itu, yang itu. Nah, tolong. Ya. Dua-dua coba. Nah, 1. Jadi summa itu ada tenggat waktu daripada datangnya Muhammad dan Ali. Itu adalah tartib wa tarohi. Kalau au ya, itu mempunyai faedah. Yang pertama adalah litahyir. Ya. Kemudian huruf berikutnya adalah au. Au ini artinya apa? Atau, ya. Faedah yang pertama adalah litahyir. Litahyir, ya. Litahyir itu adalah untuk memilih. Untuk memberikan pilihan. Di sini contohnya tazawwaja Hindan au ukhtaha. Hindun tazawwaja yang menikahkan Hindun atau saudara perempuannya. Nah, di sini berfaedah yang pertama adalah litahyir, yang kedua ibaha. Lil ibaha. Apa ibaha artinya? Mubah. Membolehkan. Nah, betul. Pertama itu untuk memberikan pilihan, kedua ibaha. Ya. Artinya ketika saya mengucapkan tadi juga tazawwaja Hindan au tahab, juga membolehkan Hindun maupun membolehkan kepada saudara perempuannya, ya. Jadi itu adalah faedah huruf au. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah am. Am itu juga berarti atau, ya. Atau adaras talfiqha am an-nahwa, atau boleh dibaca amin nahwa. Apakah kamu belajar fikih atau belajar nahwu? Nah, ini juga boleh juga sebagai litakhir juga bisa. Ya. Ini sama ya, yang namanya itu juga litakhir. Bisa juga litakhir. Berikutnya imma. Imma itu, ya, contohnya tazawwaja imma Hindan wa imma ukhtaha. Nah, ini sebagian ulama mengatakan, ya, tazawwaja imma Hindan, Hindan itu sebagai objek maf'ul, ya, maf'ul. Wa imma ukhtaha. Wa imma di sini, ya, itu atafnya dengan menggunakan wawu karena bersamaan dengan wawu. Jadi lebih kuat wawunya daripada imanya. Ya. Ima. Tapi jika ada wawu itu diatofkannya dengan wawunya. Ya. Juga sama litahyir, ya.
Nanti kalau kita pelajari lebih detail lagi, di sini juga ada pembagian bahwa imma juga bisa juga litaksim, untuk membagi. Contohnya apa ya? Al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun. Kalimat ada kalanya isim atau ada kalanya fi'il. Contohnya ana imma tajirun wa imma mu'alimun. Nah, di situ berarti apa? Membagi ya. Saya terkadang menjadi seorang pedagang maupun sebagai seorang mu'alim, sebagai seorang guru. Nah, itu contoh ya, litaksim. Atau juga berfaedah syak, ragu. Contohnya jaa imma zaidun wa imma amrun. Ya, jadi kalau kita melihat di sini imma ya, kita tulis imma bisa yang pertama adalah litakhir untuk pilihan ya. Litakhir, kedua lisyaki, ragu. Yang datang ini Muhammad atau Umar. Jaa imma Zaid umma Muhammad au imma Amrun gitu ya. Lisyak untuk keraguan ya. Kemudian yang ketiga adalah litaksim tadi. Litaksim, membagi. Nah, di sini di kitab Rosam Al-Bayan tidak ada ya, tapi penjelasannya lebih detailnya memang kitab ini, rangkuman ini butuh penjelasan lebih dalam ya. Atau juga lil ibham. Lil ibham itu apa? Untuk kesamaran. Yang datang ini Muhammad atau Umar ya gitu ya. Ya, lil ibham, mubham. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah lil ibaha, membolehkan. Lil ibaha. Ya. Contohnya gini. Ta'allam imma fikhan au lughatan. Belajarlah baik fikih maupun bahasa. Ya. Jadi di situ membolehkan kita belajar fikih maupun bahasa. Ya, fungsi ini akhirnya tergantung kepada konteks kalimat saya berbicara. Yang berbicara adalah saya yang bisa membolehkan belajar fikih dan bahasa ya, seperti itu. Ini macam-macam daripada fungsi. Di antaranya adalah imma yang terakhir ya, imma ataukah. Kemudian huruf berikutnya apa, Aldi? Bal ya. Bal ini contohnya majaa Muhammadun bal bakrun. Tidak datang Muhammad melainkan Bakar. Maka bal itu mempunyai faidah lil idrob. Ya. Bal berfaedah lil idrob. Idrobun. Idrobun itu berfaedah untuk memutuskan ya, atau ya, menetapkan hukum dan menghilangkan sebelumnya. Di sini didahului dengan huruf ma ya, contohnya majaa Muhammadun bal bakrun. Maka di sini menetapkan, menghilangkan dari kalimat sebelumnya bal, yang dikira datangnya Muhammad ternyata siapa? Bakar. Ya. Jadi menghilangkan ya, menetapkan hilangnya lafadz sebelumnya. Jadi itu lil idrob. Menetapkan dengan menghilangkan kalimat atau jumlah sebelumnya. Berbeda bal, berbeda pula dengan la. Kalau la kebalikannya, hudil kitaba lal kolama. Menetapkan setelahnya, menghilangkan, kebalikannya. Menetapkan sebelumnya, menghilangkan setelahnya la. Ya. Contoh di sini, hudil kitaba, ambillah buku itu, bukan penanya. Berarti yang suruh diambil apanya? Kitabnya.
Berarti menetapkan sebelum huruf ataf, menghilangkan setelah huruf ataf. Ya, itu fungsi daripada la. Oke, paham tak ya Aldi? Nah, tab. Suma. Berikutnya adalah lakin. Lakin ini tetapi. Ma ra'aitu Zaidan lakin Amron. Ya. Lakin ini berfaedah lil istidrak. Ya. Tadi la itu menafikan, berfaedah nafyun ya. Nafyun, apa yang dinafikan? Menafikan lafaz setelahnya huruf ataf. Menafikan lafaz setelah huruf ataf. Ya. Kalau lakin itu lil istidrak. Lil istidrak itu apa? Untuk susulan, apa? Susulan. Hampir mirip sebenarnya dengan bal, ya. Contoh, ma ra'aitu Zaidan lakin Amron. Ya. Nah, dikira yang datang itu Zaid, ternyata Amr, ya kan? Jadi ada yang dihilangkan, yang dinafikan. Siapa? Zaid, ya. Kemudian yang terakhir apa? Hatta. Hatta, contoh, akaltus sama kata hatta roksaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Wah, ya. Lah, kalau hatta ini lil goyah. Lil goyah itu apa? Sampai ujungnya, goyatun. Lil goyah. Hatta lil goyah. Begini ya, lil goyah. Taib. Kemudian ataf dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ataf bayan, ya. Yang kedua ataf nasak. Ataf bayan itu ataf, ya, dari ataf nasak dulu ya. Ataf nasak itu yang terdapat huruf atafnya, ya. Lah, ataf nasak, coba perhatikan Aldi. Ataf bayan. Kalau ataf nasak kan harus ada huruf atafnya ya. Contoh jaa Mahmudun wa Aliyun. Nah, tadi wa Aliyun tadi ada ketentuan waktu apa tidak? Wawunya? Tidak ya. Mutlaqul jam'i, tidak ada ketentuan waktu. Tapi kalau fa itu harus beriringan, ingat-ingat. Kalau summa itu ada ketentuan waktu setelahnya, perbedaan waktu. Kalau summa itu ada perbedaan waktu. Kalau fa litartib wa ta'qib tidak ada ketentuan waktu. Perbedaan waktu. Contohnya kalau summa itu akhifatkan datang 15 menit baru datang. Itu baru summa. Ja'afatkan summa aldi. Ya, ada. Ada jarak waktu. Kalau summa. Kalau fa itu tidak ada, beriringan. Ya, makanya kalau summa itu litartib wa tarohi. Nah, sekarang ataf dibagi menjadi dua. Yang pertama ataf nasab, yakni ataf yang menggunakan huruf ataf yang jumlahnya adalah 10. Kalau ataf bayan itu tidak ada huruf ataf. Ya. Ja'ani Muhammadun abuka, telah datang Muhammad, yakni ayah kamu. Lah, perhatikan Aldi. Abuka di situ nama lain dari ataf bayan itu juga badal. Ya.
Jadi bisa dikatakan itu juga sebagai badal, pengganti. Coba kalau kita perhatikan contohnya sama. Ja'ani Muhammadun, yakni abuka, ayah kamu. Pengganti. Jadi yang paling banyak ditemui ya atofnya atof nasak. Kemudian kita lihat contohnya. Dakhalal ustadu wat talibu fil fasli. Perhatikan. Ustadz telah masuk ya, dan siswa dan murid di kelas. Nah, al ustadu sebelum huruf ataf disebut ma'tuf alai. Wawunya disebut apa? Huruful atfi. At-talibu al-ma'tuf yang diatofkan. Jadi ada ma'tuf, ada ma'tuf alai. Ini istilah ini harus paham, harus tahu. Jadi pertama itu ma'tuf alai, atof, ma'tuf. Ma'tuf alai itu yang disandarkan kembali ke siapa, kemana, ya. Jadi yang paling banyak temu itu atof nasak. Atof bayan itu bisa dikatakan juga badal, ya. Oke. Ada pertanyaan Aldi? Kita hafalkan huruf atof ya. Dulu sempat saya ingat ada nadomanya al-wawu wal fa'u tsumma wa aw wa am. Ya, al-wawu wal fa'u tsumma wa aw wa am. Wa imma wa bal wa lakinna hatta. Wa imma bal la lakinna hatta. La lakinna, la-nya dua, la lakinna hatta. Ya. Al-wawu wal fa'u tsumma wa aw wa am. Wa imma wa bal wa lakinna hatta. Nah, itu juga harus hafal ya. Harus ada yang pertama apa tadi? Al-wawu, al-fa'u tsumma wa aw wa am. Wa imma wa bal wa lakinna hatta. Oke, alhamdulillah. Jadi contoh, kita ambil contoh yang paling mudah. Ja'a Mahmudun ya. Ja'a fi'lul madhi mabniyun alal fathi. Mahmudun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-wawu huruful adfi mabniyun alal fathi. Ya. Ya. Boleh tambahi la mahallalaha minal i'rab juga boleh, tapi enggak perlu, enggak apa-apa. Tsumma aliyun. Aliyun berarti apa? Ma'tufun. Ya. Ma'tuf ila Muhammad ila Mahmud ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ila akhirih ya. Fi akhirih, maksudnya sampai selesai ya, sampai terakhir. Ya, setelah sederhana seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua huruf kan? Ya. Seperti kalau bal ya berarti harful adfi mabniun ala sukun. Lakin mabniun ala sukun, hatta ala sukun ya. La juga ala sukun. Kalau yang fathah seperti summa, au itu juga sukun ya, am sukun. Ya, oke, itu secara sederhananya seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Kalau misalnya maksudnya itu kan fa'il ya, berarti aliyun juga fa'il. Aliyun itu ma'tuf namanya. Ya, ma'tuf. Berarti cuma maksudnya ada berarti yang fa'il. Jadi diatofkan kepada ma'tuf alaih. Kayak kemarin ya, sifat itu ya, na'tun li apa? Ya, kalau sifat kan gitu ya, na'tun kepada siapa sifatnya sebagai apa, kemudian baru tentukan i'rabnya. I'rabnya dengan apa, tanda-tandanya, dan seterusnya.
Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Maaf ya, alhamdulillah. Kita coba ngaji sedikit, belajar membaca kitab sedikit. Sampai bab apa kita kemarin? Setelah membatalkan itu, waladi yujibu al-masalah yang bawahnya membatalkan. Nawakidul wudu sudah ya? Baladi yujibu al-huslu itu. Ya. Yang sekarang belum. Yang itu sekarang ya? Coba dibaca. Waladi yujibu al-masalah sittata asya'a salah satu tarik fiha wa isa'a wa dia Iltiqaul khitanaini wa inzalul mani wal mautu wa salasatun tahtasu biha an-nisa'u wal wiladatu. Ya, baik. Oke ya. Baik, alhamdulillah. Walladhi yujibu. Nah, maka waladi sini sebagai apa? Mubtada. Dan yang mewajibkan al-ghusla kepada mandi, untuk mandi. Maka khobarnya mana? Nah, betul, berarti sittatu ya. Berarti khobarnya itu. Jadi gini, walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya'a. Jadi gitu loh. Dan yang mewajibkan mandi adalah ada 6 perkara. Nah, gitu kan. Sittatu asya'a. Tapi kalaupun ada beberapa salah tadi Aldi juga paham ya maknanya ya. Nah, maka salah satun. Nah, ini dijelaskan lagi. Salah satun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u ya. 3 itu berhubungan, berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Apa itu? Yang pertama, yang membatalkan, yang mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan atau jima. Itu wajib mandi. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani ya, baik melalui mimpi maupun secara dalam bentuk yang lain. Maka iltiqaul khitana ini saja walaupun belum inzal itu sudah wajib hukumnya mandi ya. Ini bagi yang berkeluarga ya. Kemudian wal mautu, nah, mati juga wajib mandi alias dimandikan ya. Kemudian wasala satun ya, dan 3, nah, gitu, ini mubtada, tahtasu biha an-nisa wahia ya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Nah, kemudian haid, jadi yang 3 itu urusannya perempuan. Yang pertama apa? Haid ya. Darah haid itu paling lama menurut pendapat ulama 15 hari. Setelahnya namanya istihadah. Kalau darah istihadah itu walaupun najis tapi tetap punya kewajiban sholat. Ya, kemudian nifas. Nifas itu apa? Setelah melahirkan. Darah nifas itu sebagian ulama berpendapat itu 40 hari maksimal. Jadi selama 40 hari setelah haid itu tidak boleh sholat. Setelah melahirkan nifas, tapi setelah 40 hari itu kategori istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Jadi ya, jadi nanti juga harus paham nih, mulai harus paham fikih. Jadi darah haid itu maksimal 15 hari, minimal tuh ada yang bilang 1 hari darah haid. Kalau sudah nggak keluar lu ya. Umumnya itu 7 hari. Umumnya 7 hari, seminggu. Ya, setelah itu, setelah 15 hari namanya istihadah, wajib sholat. Kemudian kalau nifas setelah haid, setelah melahirkan itu 40 hari.
Kemudian wiladah. Darah wiladah itu setelah melahirkan, khurujul maulud, keluarnya melahirkan, ya. Jadi faktor melahirkan itu menjadi penyebab wajib mandi. Baik itu dalam bentuk bayi maupun penyakit karena operasi, bayinya masih dalam bentuk gumpalan, akhirnya dikeluarkan, meninggal di dalam, itu juga wajib mandi. Di sini dikatakan ingkana mudghatan au alaqatan, baik itu masih segumpal daging maupun segumpal darah, ya. Oke. Insyaallah cukup sampai di situ ngaji fikihnya. Bab perkara yang mewajibkan mandi. Jadi iltiqaul khitana ini bertemunya dua khitan dan keluarnya mani, ya. Kemudian wal mautu dan meninggal, dan 3 khusus perempuan, darah haid, nifas dan wiladah. Baik, alhamdulillah ta'alamna fi hadzal masa fi babil atfi. Asa ayan fa'anallahumma ta'alamna. Semoga Allah membuat ilmu kita bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Nahtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nad'ullah bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.